Saya Zara Madila dari kelas 34 Manajemen akan menjelaskan tentang konsep lembaga keuangan. Pengertian lembaga keuangan adalah bagian dari sistem ekonomi yang aktivitasnya sebagai lembaga intermediasi, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara. Lembaga keuangan bank diatur dengan UU Nomor 7 Tahun 1992 dan disempurnakan dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Dalam UU tersebut, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi lembaga keuangan yaitu adapun beberapa fungsi dari lembaga keuangan, diantaranya sebagai berikut. Manfaat lembaga keuangan sebagai lembaga perantara atau intermediasi, yakni lembaga menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk produk simpanan dan memberikan bunga deposit kepada masyarakat, seperti tabungan berjangka, tabungan sekolah, tabungan haji, dan tabungan lainnya. Dan berperan lembaga keuangan sebagai lembaga menyalurkan dana kepada masyarakat dengan bentuk produk pinjaman dengan menetapkan suku bunga kredit kepada para kreditor guna untuk meningkatkan perekonomian negara. Membantu perekonomian kerakyatan agar bisa mengatasi masalah ekonomi modern yang sering dihadapi oleh para pebisnis. Sebagai lembaga penerapan prinsip ekonomi guna untuk mengatasi inflasi dengan menaikkan cadangan kas bank sentral agar perputaran uang bertambah. Sebagai penyedia jasa-jasa sistem pembayaran seperti biliar, giro, cek transfer uang, RTGS, kartu kredit, clearing antar bank sehingga dapat membantu mekanisme pembayaran para pebisnis. Lembaga keuangan bank, adapun beberapa yang tergolong dalam lembaga keuangan bank, diantaranya sebagai berikut. 1. Bank sentral. Jenis lembaga keuangan ini sangat berpengaruh pada perekonomian negara dan sebagai lembaga penetapan instrumen kebijakan moneter di suatu negara. Bertanggung jawab atas kebijakan moneter guna untuk mengatasi inflasi yang terjadi dengan melakukan pencadangan kas bank sentral agar bertambahnya perputaran uang pada masyarakat. 2. Bank umum. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, apakah yang dimaksud dengan bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu, bank umum terbagi dalam dua jenis bank, yaitu bank umum devisa dan bank umum non-devisa. Yang ketiga, bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat berawal dari zaman kolonial Belanda, yakni awal abad 19 dan pada saat itu dikenal dengan istilah lumbung desa, bank tania, atau bank dagang desa. Hingga 27 Oktober 1998 pemerintah mengeluarkan regulasi perbankan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1988 menetapkan bank perkreditan rakyat adalah bank yang memaksimalkan kegiatan usaha secara konvensional atau berprinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank atau disingkat dengan LKBB yang aktivitasnya sama dengan lembaga keuangan bank. Namun LKBB tidak boleh menerima dana dari masyarakat berupa bentuk giro, tabungan, dan deposito. Adapun beberapa yang tergolong dalam lembaga keuangan bukan bank diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang berasaskan prinsip kekeluargaan dengan skala lebih kecil dari perbankan. Sumber pemasukan koperasi berasal dari anggotanya dan pinjaman dari lembaga keuangan lainnya sehingga peranan koperasi sangat membantu dalam memajukan perekonomian kerakyatan. Yang kedua, Pegadaian. Pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan bukan bank yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dalam Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150. Yang ketiga, asuransi. Lembaga keuangan bukan bank yang terakhir adalah asuransi dengan adanya perjanjian di antara dua pihak di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau premi sedangkan di pihak lain memberikan kewajiban jaminan sepenuhnya kepada pembayar premi tersebut apabila yang menimpa pihak pertama. Perkembangan perbankan di Indonesia. Dalam dunia perbankan di Indonesia, kurang waktu belakangan ini mengalami berbagai macam perubahan. Ada 4 macam periode yang terjadi di Indonesia.
Yang pertama periode 1988 sampai 1996. Dikeluarkan paket deregulasi 27 Oktober 1988 antara lain berupa relaksasi ketentuan permodalan untuk pendirian bank baru telah menyebabkan munculnya sejumlah bank umum berskala kecil dan menengah. Pada akhirnya, jumlah bank umum di Indonesia membengkak dari 111 bank pada Oktober 1988 menjadi 240 bank pada tahun 1994 sampai 1995. Sementara jumlah bank perkreditan rakyat atau BPR meningkat drastis dari 8.041 pada tahun 1988 menjadi 9.310 BPR pada tahun 1996. Pada periode 1997 sampai 1998, Bank Indonesia, pemerintah dan jasa lembaga-lembaga internasional berupaya keras menanggulangi krisis tersebut, antara lain dengan melaksanakan rekapitalisasi perbankan yang menelan dana lebih dari 400 triliun terhadap 27 bank dan melakukan pengambil alihan kepemilikan terhadap 7 bank lainnya. Langkah-langkah untuk menanggulangi krisis keuangan dan perbankan yang pertama, penyediaan likuiditas kepada perbankan atau dikenal dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia. 2. Merekapitalisasi bank yang memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakannya. Yang ketiga, menutup bank yang bermasalah dan melakukan konsolidasi perbankan. Yang keempat, mendirikan lembaga khusus untuk menangani masalah yang ada di industri perbankan seperti Bank Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Yang kelima, memperkuat kewenangan Bank Indonesia dalam pengawasan perbankan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1993. Pada periode 1999 sampai 2002, krisis perbankan demikian parah pada kurun waktu 1997 sampai 1998, memaksa pemerintah dan Bank Indonesia untuk melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilitas sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis. Langkah yang dilakukan sehubungan dengan itu adalah memperkuat kerangka pengaturan dengan menyusun rencana implementasi yang jelas untuk memenuhi 25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision yang menjadi standar internasional. Pada periode 2002 sampai sekarang, berbagai perkembangan positif pada sektor perbankan sejak dilaksanakannya program stabilisasi antara lain tampak pada pemberian kredit yang mulai meningkat, pada inovasi produk yang mulai berjalan, seperti pengembangan produk derivatif, serta kerjasama produk dengan lembaga lain. Yang kedua, dana yang berasal dari modal pinjaman. Dana pinjaman dari pihak di luar bank yang lazim disebut dengan dana pihak kedua adalah dana yang berasal dari pihak yang memberikan pinjaman kepada bank yang terdiri 4 pihak, yaitu pinjaman dari bank lain di dalam negeri, pinjaman yang lebih dikenal dengan pinjaman antar bank atau interbank call money, atau pinjaman ini biasanya diminta bila ada kebutuhan dana mendesak yang diperlukan bank, misalnya untuk menutup kewajiban clearing atau memenuhi ketentuan saldo giro wajib minimum atau GMW di Bank Indonesia. Kedua, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan di luar negeri. Pinjaman yang biasanya berbentuk pinjaman jangka menengah atau panjang. Realisasi pinjaman ini harus melalui persetujuan Bank Indonesia yang bertindak sebagai pengawas pinjaman luar negeri. Yang ketiga, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, yaitu pinjaman dari LKBB ini kadangkala tidak benar-benar berbentuk pinjaman atau kredit, tapi lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan sebelum tanggal jatuh tempo. Yang keempat, pinjaman dari Bank Sentral atau Bank Indonesia. Pinjaman dari Bank Indonesia diperoleh apabila bank yang bersangkutan ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk menyalurkan pinjaman ke sektor-sektor usaha yang mendapatkan prioritas dari pemerintah untuk dikembangkan, misalnya kredit usaha tani, kredit pengadaan gabah, dan sebagainya. Pinjaman tersebut dikenal dengan nama Kredit Likuiditas Bank Indonesia atau KLBI. Yang ketiga, dana yang berasal dari masyarakat. Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang dimiliki oleh bank. Dan dana masyarakat tersebut dihimpun oleh bank dengan produk-produk simpanan sebagai berikut. Giro adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Deposito adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Deposito dibedakan menjadi dua, yaitu deposito berjangka dan sertifikat deposito. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang dikeluarkan oleh bank yang penyetornya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing bank. Alokasi dana bank. Alokasi ini
adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Tujuan bank dari pengalokasian dana adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Dalam mengalokasikan dana, pihak perbankan membaginya ke dalam presentase-presentase tertentu, sesuai dengan kondisi yang terjadi di dalam perekonomian pada saat sekarang ini. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Pengalokasian dana dapat pula dilakukan dengan membelikan berbagai aset yang dianggap menguntungkan bank. Dalam mengalokasikan dananya, pihak perbankan harus memiliki berbagai alternatif agar memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Dari berbagai sumber dana yang berhasil dihimpun bank, sudah selayaknya bank mempersiapkan strategi penempatan dana berdasarkan rencana alokasi dengan memperhatikan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu mencapai tingkat profitabilitas yang cukup, mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjamkan uang, membeli produk, dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan, yaitu pertama, kredit konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi kebutuhan dalam konsumsi. Yang kedua, kredit produktif, bertujuan untuk memungkinkan si penerima kredit dapat mencapai tujuan yang apabila tanpa kredit tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. Yang ketiga, kredit perdagangan, merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. 2. Jenis kredit dilihat dari segi jangka waktu. Yang pertama, kredit jangka waktu pendek. Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Yang kedua, kredit jangka menengah. Jangka waktu kredit berkisar antar 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Yang ketiga, kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur, dan juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan. Ketiga, jenis kredit dilihat dari segi jaminan. Yang pertama, kredit dengan jaminan, merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan. 4. Jenis kredit dilihat dari segi kualitasnya. Kredit bank merupakan kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan debitur dalam mematuhi kewajiban untuk membayar bunga, mengangsur, serta melunasi pinjaman kepada bank. Jadi, unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bunga, pembayaran angsuran, maupun pelunasan pokok pinjaman, dengan ketentuan sebagai berikut. A. Kredit lancar atau pas. Kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria seperti di bawah ini: pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu, dan memiliki mutasi rekening yang aktif atau bagian kredit yang dijamin dengan agunan tunai. B. Kredit dalam perhatian khusus atau special mention. Kredit digolongkan ke dalam kredit dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari, atau kadang-kadang terjadi cerukan atau mutasi rekening relatif aktif, atau jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang dijanjikan atau didukung oleh pinjaman baru. C. Kredit kurang lancar atau substandar. Kredit yang digolongkan dalam kredit kurang lancar apabila memenuhi kriteria terhadap tunggakan, angsuran pokok, dan bunga yang telah mencapai 90 hari, atau sering terjadi cerukan atau frekuensi mutasi rekening relatif rendah, atau terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, terhadap indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur atau dokumentasi pinjaman yang lemah. D. Kredit diragukan. Digolongkan dalam kredit diragukan apabila memenuhi kriteria terhadap tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari, atau terjadi cerukan yang bersifat permanen, atau terjadi wan prestasi lebih dari 180 hari, atau terjadi kapitalisasi bunga atau dokumentasi yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan. E. Kredit macet atau loss. Kredit digolongkan ke dalam kredit macet apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan angsuran pokok
atau bunga yang telah mencapai 270 hari. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar. 5C pada hakikatnya adalah akronim dari karakter, capacity, capital, condition, collateral, di mana jika nasabah telah memenuhi 5 prinsip tersebut, maka bisa dipastikan akan mudah untuk mengakses kredit di bank. Prospek pemberian kredit. Pertama, pengajuan berkas-berkas. Dalam hal ini, pemohonan kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal, kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut: latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan, besarnya kredit dan jangka waktu, cara pemohonan pengembalian kredit, jaminan kredit, akte notaris, TDP atau tanda daftar perusahaan, NPWP, nomor pokok wajib pajak, neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir, bukti diri dari pimpinan perusahaan, fotokopi sertifikat jaminan. Yang kedua, penyelidikan berkas pinjaman. Yang ketiga, wawancara pertama. Keempat, on the spot. Kelima, wawancara kedua. 6, keputusan kredit. 7, penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya. 8, realisasi kredit. 9, penyaluran atau penarikan dana. 4, jaminan kredit. Dengan jaminan, yang pertama, jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, peralatan, barang dagangan, dan lain-lain. Bank sentral. Apa itu bank sentral? Bank sentral pada umumnya adalah sebuah instansi yang memiliki tanggung jawab atas kebijakan moneter di suatu wilayah negara. Bank sentral memiliki peran untuk menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang yang berlaku di negara tersebut, yang dikenal dengan istilah inflasi. Bank sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali dan selalu berapa pada nilai serendah mungkin atau pada posisi optimal bagi perekonomian dengan mengontrol keseimbangan jumlah barang dan uang. Apabila jumlah uang yang beredar terlalu banyak, bank sentral berhak menggunakan otoritas yang dimilikinya. Di Indonesia sendiri, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Tugas bank sentral atau Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter, dilaksanakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga harga barang dan jasa di masyarakat terkendali. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang diatur adalah sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Bank sentral bertanggung jawab untuk menciptakan aturan, kesepakatan, standar, serta prosedur yang digunakan dalam peredaran uang di masyarakat. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan makroprudensial, yaitu kebijakan yang dibuat untuk membatasi risiko dan biaya krisis sistemik agar keseimbangan sistem keuangan tetap terjaga. Selain itu, Bank Indonesia memiliki peran sebagai pemegang otoritas moneter, sehingga disebut sebagai central bank atau reserve bank. Bank Indonesia disebut sebagai bank sentral adalah karena sebuah bank sentral merupakan suatu kelembagaan publik yang wewenangnya termasuk dalam hal mengelola nilai mata uang lokal, mengontrol jumlah uang yang beredar atau money supply, dan memelihara tingkat suku bunga interest rate. Bank Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan dunia internasional adalah dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia maupun pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi, moneter, maupun perbankan. Bank Indonesia menjalin hubungan kerjasama internasional meliputi bidang-bidang intervensi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing, penyelesaian transaksi lintas negara, hubungan koresponden, tukar-menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas bank sentral, pelatihan atau penelitian di bidang moneter dan sistem pembayaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.